Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata pelajaran logika dari kelas B1 ESR. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian kata dan trem. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Nafarotul Usfa Arya dengan NIM 21501100049. Lalu saya Alia Rizka Amelia Putri dengan NIM 21501100062. Dan yang terakhir Ilham Rifki Romadona dengan NIM 21501100064. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kata dan trem akan disampaikan oleh Nafarotul Usfa Arya. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian kata dan term. Kata merupakan tanda lahiriah atau ucapan suara yang diartikulasikan atau tanda yang tertulis untuk menyatakan pengertian dan barangnya. Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan atau kalimat. Perbedaan antara kata dan term terletak pada pemaknaan yang ada di dalamnya. Jika kata adalah sebuah satuan terkecil dari suatu bahasa, maka kata memiliki makna yang umum dan luas, serta dimengerti oleh banyak orang. Contohnya, dalam bahasa Inggris, kata A memiliki makna sebuah. Walaupun hanya satu huruf, tetapi memiliki arti yang dimengerti oleh semua orang. Sedangkan term merupakan kata yang memiliki makna khusus dalam bidang tertentu. Term adalah bunyi yang diartikulasikan dan berfungsi sebagai tanda gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata. Tidak semua kata dapat disebut term sebab ada kata-kata yang tidak memiliki referensi atau hal yang menjadi objeknya. Misalnya, kata-kata jika, dalam, oleh, dan, akan, dan lain-lain. Contoh dari kata term adalah hukuman. Jenis term dan kata. Jenis term dan kata dibagi menjadi 3. Pertama, jenis term menurut kuantitas objeknya. Yang kedua, jenis term menurut asas perlawanan gagasan dasarnya. Yang ketiga, jenis term menurut ketepatan maknanya. Yang pertama, jenis term menurut kuantitas objeknya dibagi menjadi 4. Term singular, term partikular, term universal, term kolektif. Term singular adalah term yang hanya menyebut satu objektif atau satu objek individu. Contoh mahasiswa itu Pak Budi dan sebagainya. Term partikular, term yang menyebut sebagian dari sejumlah atau sekelompok objek. Contoh beberapa karyawan Stein, tim sepak bola Stein. Yang ketiga, term universal, term yang menyebut kelompok objek tertentu sebagai sebuah konsep keseluruhan yang mencakup masing-masing individu objek sebagai anggota atau bagiannya. Contoh manusia, dosen, mahasiswa. 4. Term kolektif, term yang menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit. Contoh himpunan mahasiswa jurusan keluarga angkatan bersenjata. Term kolektif data bersifat singular, misalnya ABRI, partikular, beberapa anggota ABRI, universal, angkatan bersenjata. B. Jenis term menurut asas perlawanan gagasan dasarnya. Term kontradiktoris, term kontraris, dan term relatif. Term kontradiktoris adalah pasangan term yang termasuk satu mempertegas makna term yang lain melalui pengingkarannya. Di sini term yang satu mengingkari konotasi term yang lainnya. Contoh hidup, mati, benar, salah. Term kontraris, pasangan term yang menunjuk sudut-sudut ekstrim, di antaranya objek-objek yang tersusun dalam satu kelas tertentu. Contoh panas dingin,
yaitu suhu, hitam putih yaitu warna. 3. Term relatif, pasangan term di mana yang satu tidak mungkin dimengerti tanpa adanya yang lain sebagai lawannya. Konotasi term yang satu mengandaikan konotasi term yang lain sebagai lawannya. Contoh, ibu anak, guru murid, suami istri. C. Jenis term menurut ketepatan maknanya. Jenis term menurut ketepatan maknanya yaitu term univok, term yang hanya menerangkan satu objek tertentu atau dalam arti yang persis sama, contoh rokok, pohon, rumah. 2. Term equivok, term yang memungkinkan terbentuknya makna ganda atau term-term yang mempunyai bunyi yang persis mana tetapi arti yang terkandung di dalam masing-masing term berbeda satu sama lain. Contoh, halaman dapat berarti tanah kosong di sekitar rumah, lembar-lembar sebuah buku. 3. Term analog, term yang dapat menerangkan dua hal atau lebih dalam arti yang berbeda satu sama lain, namun kadang-kadang ada kesamaannya juga. Contoh, kaki dapat berdiri, bagian tubuh, arti sebenarnya. Bagian benda yang berfungsi sebagai kaki, analogi. Demikian juga dengan kata sehat, daun, sayap, dan sebagainya. D. Jenis term menurut kodrat referennya. Term konkret, term yang memiliki objek yang mudah diamati, contoh kacamata, ballpoint. Term abstrak, term yang memiliki objek yang baru dapat dimengerti setelah melalui proses abstraksi, contoh keadilan, kebenaran. Term nihil, term yang tidak memiliki referen sama sekali, sebab objek-objek term ini bersifat imajinatif, fiktif, dan sebagainya. Contoh, mobil bersayap, manusia bersayap. Suposisi term yaitu ketepatan makna yang dimiliki oleh sebuah term dalam sebuah proposisi atau pernyataan. Ketepatan makna berarti sebuah term memberikan makna yang tepat pada satu objek dari objek-objek yang dapat diwakilinya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis keterkaitan kata dan term dengan logika. Kesimpulan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kata dan term merupakan sebuah satuan kebahasaan dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi, maka kita memerlukan sebuah kata dan term. Karena dengan kata kita dapat menjelaskan maksud, menjelaskan perasaan, dan menjelaskan apa yang sedang kita rasakan atau mengekspresikan hal-hal yang ingin kita ungkapkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebuah kata merupakan satuan dari unit kebahasaan, satuan terkecil dari sebuah unit kebahasaan. Karena dengan satu kata, ketika kata itu digabungkan menjadi beberapa kata, maka terbentuklah sebuah kalimat yang akan memiliki makna yang berbeda tentunya. Lalu perbedaan dari sebuah kata dengan term yaitu terletak pada pemaknaan atau makna yang terkandung di dalam kata dan term. Jika kata merupakan makna yang bersifat universal atau semua orang mengerti makna tersebut, jika term merupakan makna yang bersifat khusus atau hanya pada bidang-bidang tertentu saja, dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu pula. Contoh dari kata yaitu kata a dalam bahasa Inggris memiliki arti sebagai. Sebagai di sini kita tahu atau semua orang tahu bahwa sebagai dapat diartikan sebagai sesuatu yang perbandingan atau kata tambahan yang digunakan untuk menjelaskan tentang suatu hal. Tetapi jika term merupakan pemaknaan yang hanya difahami oleh beberapa bidang tertentu. Contohnya kata balance. Dalam bidang akuntansi, kata balance merupakan sebuah kata yang memiliki arti kesamaan atau imbang antara debit dengan kredit. Mungkin itu
beberapa hal dan perbedaan antara kata dengan trem. Lalu keterkaitan kata dengan trem dan logika yaitu hubungan kata dengan trem dapat dikaitkan dengan cara ketika kita berbicara, maka kita akan mencari kamus yang ada di otak. Jadi ketika kita berbicara, maka logika kita juga sedang berproses, di mana logika tersebut akan mencari kosakata atau kalimat apa yang harusnya saya ucapkan ketika ingin melakukan sebuah perkataan atau ingin mengungkapkan apa yang sedang ingin saya sampaikan. Karena hal tersebutlah kata dan trem memiliki keterkaitan. Jadi, kata dan trem merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun tidak berkaitan secara terkait atau secara dekat, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena kata dibentuk atau terbentuk ketika kita masih bayi, di mana kita mendengar banyak kata-kata yang diucapkan baik orang-orang di sekitar seperti ayah kita, ibu kita, maupun orang-orang yang selalu menemani kita. Jadi di situ kita belajar mengenai sebuah kata, mengenai sebuah perkataan, mengenai sebuah makna dan maksud dari apa yang ingin kita sampaikan. Baik, jadi itulah mengenai kata dan trem yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Selebihnya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.